Film dibuka menampilkan kesibukan keluarga di pagi hari. Sophie yang sedang bersiap untuk pekerjaan barunya. Di sana tampak suaminya Johan, putranya Frank, dan putrinya Isabel. Sebelum Sophie berangkat bekerja, dia memiliki kebiasaan buruk dan pergi ke kamar mandi untuk memainkan tangannya. Walaupun Frank memanggilnya menanyakan helmnya, Sophie yang masih menikmati tangannya mencoba menjawab Frank agar tidak mengganggu permainannya. Lalu adegan berpindah di jalan raya di mana Sophie pergi mencari alamat kantor penerbitan dan bertemu dengan direkturnya yang merekrut Sophie bekerja di perusahaan baru itu. Lalu direktur mengantar Sophie untuk menunjukkan ruang kerjanya yang tampak dimiliki karyawan lama yang belum tertata rapi. Kemudian direktur mengungkapkan kepada Sophie bahwa dia harus mengakui jika dia masih ragu. Lalu Sophie menjawabnya kalau mereka berdua telah tahu jika Sawan telah beralih ke digital sekarang atau 5 tahun lagi kantor penerbitnya akan menjadi sejarah. Sophie kemudian memperkenalkan dirinya pada karyawan penerbit yang mana Sophie adalah mantan presidir senior di BCG dan kini dia konsultan independen spesialis strategi masa depan. Saat Sophie memperkenalkan dirinya, tiba-tiba petugas TI Max masuk karena terlambat dengan tidak sengaja merusak suasana karena minuman yang dibawanya terbuang mengenai karyawan lain. Sophie mulai membereskan ruangan kerjanya, mengeluarkan barang-barang lama yang dianggap tidak berguna. Tapi saat dia keluar, dia terganggu dengan Max yang sedang memperbaiki jaringan internet dengan melakukan pengoboran dinding. Sophie langsung memerintah sekretaris wanita itu untuk meminta Max berhenti saat mereka sedang bekerja. Lalu Sophie diantar direktur ke ruangan lain dan bergabung dengan Fredrik yang merupakan direktur sastra dan Dennis yang adalah kepala humas dan komunikasi. Kemudian Fredrik berkomentar bertanya mengapa Sophie duduk bersama mereka. Sophie menjawabnya bahwa begitulah cara dia bekerja. Tidak lama kemudian muncul seorang wanita, Hilma, seorang pemagang di kantor penerbit itu yang bertanggung jawab atas akun media sosial Instagram. Ketika konfrontasi antara Fredrik dan Dennis atas jenis konten yang mereka akan terbitkan di minggu ini, Sophie memotong pembicaraan mereka dan bertanya tentang data apa yang mereka pakai untuk membuat keputusan. Fredrik menjawabnya bahwa dia membaca naskah. Sophie terkejut mengetahui kalau mereka hanya membaca sebelum diterbitkan. Namun Fredrik membalasnya kalau dia sudah 30 tahun bekerja di bidang itu dan cenderung pandai menilai mana yang bagus atau tidak. Lalu Sophie menegaskan bahwa satu hal yang terbukti berguna adalah aplikasi pembaca buku digital yang mencatat tempat pengguna berhenti membaca. Setelah Sophie menjelaskan lebih banyak detail tentang aplikasi, itu membuat Fredrik dan Dennis sangat terkejut. Kemudian Sophie kembali ke rumah, dia menceritakan kehebohannya di kantor kepada suami dan anak-anaknya. Pada malam hari, saat Sophie bersama Johan di kamar, dia pergi ke kamar mandi dan masih tetap merindukan kebiasaannya untuk memainkan tangannya. Keesokan harinya saat Sophie yang sedang sibuk bekerja, tiba-tiba dia masih terganggu dengan Max yang mengebor dinding. Sophie keluar dan memarahi Max, memintanya untuk cermat mencari waktu kerja lebih awal sebelum pekerjaan kantor dimulai. Max tampak sangat kesal dan pergi meninggalkan kantor. Kemudian Sophie yang masih bekerja lembur sampai pada tengah malam dan sendirian di kantor. Dia mulai lagi dengan kebiasaan memainkan tangannya, tidak menyadari jika Max kembali malam itu dan melihat Sophie yang sedang bersenang-senang di dalam ruang kerjanya. Max diam-diam langsung mengambil kamera handphonenya lalu memotret Sophie sebelum Sophie akhirnya kembali pulang. Pagi harinya Sophie ke kantor, Max memperhatikannya berjalan masuk. Max mengikuti Sophie di dapur, berdiri di sampingnya sambil menunggu kopi bersama. Dan saat Sophie akan pergi, Max menyinggung Sophie, mengatakan malam yang seru, tampak bersenang-senang. Sophie terkejut dan berkata bahwa aku tidak mengerti apa maksudmu. Dan Max menjawabnya, aku melihatmu semalam merancap di depan komputermu. Sophie mencoba menyangkal tapi Max menunjukkan fotonya, membuat Sophie ingin merebut darinya. Tapi Max menolak untuk memberikan ponselnya lalu pergi keluar meninggalkan Sophie. Kemudian saat Max mengebor dinding dan itu sangat mengganggu, sekretaris datang memberitahu Sophie apakah dia harus menghentikan Max. Namun Sophie menjawabnya kalau itu tidak perlu. Para penonton pasti tahu bahwa Sophie kini kehilangan keberaniannya untuk menegur Max karena Max telah memegang kartunya. Malam itu Sophie curhat pada Johan jika dia merasa kesal dengan seorang pekerja TI di kantornya. Johan menyarankan Sophie untuk memecatnya dengan alasan bahwa masih banyak pekerja TI di luar. Sophie kemudian ke kamar mandi, tapi kali ini dia tidak memiliki niat untuk memainkan tangannya lagi dan mulai memeriksa akun sosial media Max. Keesokan pagi di kantor, Sophie menghadapi Max dan bertanya padanya berapa banyak uang yang kau mau untuk menghapus foto itu. Max menolak gagasan Sophie dan menjawabnya bahwa traktir saja makan siang dan akan kuhapus foto itu. Kemudian keduanya makan siang berbincang bersama, namun Sophie tampak tidak menyukai perbincangan itu. Lalu tiba-tiba temannya Sophie mampir di situ dan Sophie memperkenalkan Max padanya. Setelah itu Max memberikan ponselnya kepada Sophie dan meminta Sophie untuk menghapus fotonya sendiri. Sophie sambil memegang ponsel Max, dia mengatakan kepada Max bahwa kamu telah membuatku untuk duduk di sini dan sekarang aku akan mengembalikan ponselmu jika kau melakukan kesalahan di kantor. Max mencoba mengambil ponselnya tapi Sophie dengan suara keras menolak memberikan ponselnya dan pergi meninggalkannya. Keesokan paginya di kantor, Max mendapat ide lain dan sementara Fredrik, Dennis, Hilma mendapati akun kantor mereka telah diretes seseorang. Semuanya jadi bingung menghadapinya. Dennis mencurigai Max tapi Dennis tidak punya bukti kuat untuk menuduh Max. Sementara Sophie telah menyadari bahwa
bahwa itu adalah perbuatan Max. Dia dengan senyum mengembalikan ponsel Max. Sophie ke kamar mandi mulai menatap cermin menggunakan lipstik kesayangannya dan berjalan ke meja Max lalu memberikan lipstik itu padanya dan mengatakan bahwa itu lipstik favoritku. Jadi katakan apa yang harus kulakukan untuk mendapatkannya kembali karena aku sangat ingin itu kembali. Kita lanjut di episode kedua. Jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.